Kasus infeksi COVID-19 di Indonesia masih terus naik signifikan setiap harinya. Bahkan di beberapa daerah, angka positifnya naik tajam sampai ratusan bahkan ribuan pasien per hari. Tingginya angka penularan COVID-19 di masyarakat tentu akan berdampak pada pelayanan di fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang merawat pasien. Kepala Bidang Koordinator Relawan Medis STCP 19 Joseph F. William bahkan menyebut tenaga kesehatan yang menangani pasien corona di rumah sakit darurat saat ini mulai kelelahan. Lonjakan penularan COVID-19 juga dirasakan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Mayor Jenderal TNI Tugas Ratmono mengatakan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk fasilitas isolasi mandiri hampir terisi penuh. Saat ini disebutkan dari jumlah kapasitas tempat tidur bagi pasien ringan dan sedang di tower 6 dan 7, total huniannya sudah 80%. Dan tower 5 untuk isolasi mandiri pasien tanpa gejala sudah 90%. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan rumah sakit di Indonesia tidak siap menangani pasien COVID-19 kategori kritis dan serius. Kapasitas ruang ICU saat ini sudah hampir penuh. Untuk itu, Wiku menegaskan bahwa masyarakatlah yang menjadi garda terdepan melawan COVID-19. Untuk membahas hal tersebut bersama kita telah bergabung dengan anggota tim pakar medis Satgas COVID-19 sekaligus Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih. Terima kasih Prof. Amin dan juga Pak Daeng telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ini berdasarkan yang dikatakan oleh juru bicara penanganan COVID-19 atau Satgas Penanganan COVID-19 Wiku, dikatakan sudah hampir penuh terkait dengan ruangan ICU. Prof. Amin, sebenarnya bagaimana sih kondisi terkini rumah sakit darurat COVID-19 kita? Kalau terkait dengan kondisi rumah sakit, mungkin bukan saya orang yang paling tepat untuk menceritakan keadaan sebenarnya, tetapi kalau dari gambaran umum saja, sebagaimana kita pernah memprediksi beberapa bulan yang lalu ya, ketika jumlah kasusnya terus meningkat, maka kita akan sampai pada suatu titik di mana jumlah orang yang dirawat ini akan sama atau melebihi kapasitas tempat tidur yang ada. Kita ketahui bahwa pemerintah berusaha untuk meningkatkan kapasitas itu, tetapi kalau jumlah orang yang membutuhkan perawatan itu lebih besar peningkatan daripada jumlah penambahan penduduk, tentu akan terjadi tanda petik defisit. Dan itu bisa terjadi kapan saja. Nah, tentunya kita tidak ingin seperti itu. Kita lihat sebenarnya angka kesembuhan itu juga tinggi, tapi angka pertambahannya juga naik. Nah, hal tersebut harusnya kita lihat lebih di masing-masing daerah secara spesifik ya, artinya tidak secara nasional saja, tapi secara spesifik di situ berapa yang dibutuhkan, berapa yang tersedia. Itu akan lebih sangat membantu. Baik, Prof. Tapi kalau kita lihat di mana kenaikan kasus per hari rata-rata 3.000 kasus, bahkan juga kemarin sempat berada di 4.000. Ini kita tahu bahwa salah satunya adalah dengan pengejaran masif atau pengecekan tadi ya, tracing yang masif juga. Tapi dengan tracing yang masif, bila tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, ini juga tentunya akan berdampak berbahaya pastinya. Betul, jadi tapi kita mesti menyadari bahwa yang positif itu tidak semuanya membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ya, jadi ada jumlah cukup banyak yang ya kita sebut sebagai OTG.
yang tanpa gejala atau gejala ringan sehingga sebenarnya tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, tetapi yang dibutuhkan adalah ruang-ruang untuk isolasi mandiri dan sebagainya. Nah, ruang yang di rumah sakit itu seharusnya betul-betul disiapkan untuk mereka yang memang betul-betul membutuhkan perawatan rumah sakit. Oke. Itu perlu ada proses seleksi, nanti mungkin Dr. Daeng bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu, teknisnya. Ya. Oke, baik Dok. Saya ke Dr. Daeng kalau gitu. Dr. Daeng, ini Anda sendiri melihat bahwa tadi ya, dengan semakin masifnya kita mengencar tadi tracing untuk mendapatkan terkait dengan berapa besar penyebaran kasus COVID-19 ini di Indonesia sendiri, tapi bila tidak diimbangi dengan infrastruktur dan juga dengan tenaga medisnya, ini tentunya pasti akan berbahaya ke depannya. Ya, jadi saya ingin menggabungkan ya, biar kita komprehensif, ingin menggabungkan apa yang disampaikan Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara COVID, dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan apa yang disampaikan oleh komite, dalam hal ini Bapak Airlangga dan Bapak Erick Thohir. Karena kami sempat juga ketemu langsung dengan Pak Erick. Jadi memang existing, kalau bicara rumah sakit dengan peningkatan yang besar banyak ini, maka yang existing ini tidak akan mencukupi. Tetapi informasi dari Prof. Kadir Kemkes bahwa rumah sakit yang belum terlibat dalam penanganan COVID itu masih tersisa 40%. Ditambah pernyataan komite Pak Airlangga dan Pak Erick Thohir, saya sempat ketemu beliau, bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema anggaran untuk penambahan kapasitas pelayanan. Oleh karena itu, kalau menurut saya dengan existing yang sekarang, cepat kita melakukan penambahan kapasitas. Nah, tentunya dari perhitungan pemetaan ya, berapa pertambahan pasien dan berapa yang tersedia, kita sudah bisa melakukan penambahan kapasitas. Kita ajaklah rumah sakit yang belum terlibat, kita ajak untuk terlibat, kemudian apa yang kurang tuh, alatnya yang kurang apa, kemudian obatnya yang kurang apa, itu bisa disupport dengan dana yang menurut Pak Airlangga dan Pak Erick itu sudah disediakan oleh pemerintah. Ini harus kita kerjakan secara cepat dan masing-masing daerah saya kira harus melakukan ini. Karena kalau kita lihat tadi ya, walaupun memang sebenarnya ada sekitar 40% yang disiapkan dan juga ada dananya, tapi membangun ICU tentunya tidaklah cepat pastinya. Seperti itu ya, Dr. Daeng? Begini, kita pakai 3 penapisan ya, tempat perawatan. Itu pertama yang dijelaskan Prof. Amin, ada yang untuk kawan-kawan yang OTG, yang sama sekali tidak ada gejala. Itu memang tempatnya isolasi mandiri yang berkelompok itu yang direncanakan pemerintah memang tujuannya untuk melakukan pengawasan dan monitoring yang utama itu. Tetapi ada tempat yang untuk merawat yang sudah isolasi plus merawat itu untuk yang gejala ringan dan sedang. Nah, yang ICU itu memang untuk didikasikan pada gejala yang berat. Jadi ada 3 kelompok. Nah, untuk gejala yang berat ini itu strategi yang tepat bukan memanfaatkan gedung-gedung kosong seperti untuk OTG dan seperti untuk gejala ringan, tetapi rumah sakit yang belum terlibat yang sisa 40 itu kan masing-masing rumah sakit sudah punya ruang ICU. Tinggal diajak kemudian ruang ICU-nya itu kapasitasnya dibantu ditambah lebih kuat lagi begitu. Jadi tidak kemudian mulai dari awal dengan menunjuk rumah sakit baru yang tentunya di situ ICU-nya sudah ada, petugasnya sudah ada, itu tinggal melakukan penambahan, membantu lebih bagus lagi di situ. Ya, selain lebih cepat dan efisien tentunya jika memang harus daripada membangun baru lagi seperti itu ya sebenarnya jika bekerja sama dengan 40% rumah sakit tadi. Prof. Amin, tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Prof? Ya, betul Mbak. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita mesti secara spesifik mengidentifikasi ya, berapa sebetulnya gap-nya. Ya. Kemudian tadi Mbak Didi menyebutkan membangun ICU itu tidak cepat. Tapi kalau
kalau semuanya direncanakan dengan baik, artinya melihat progresnya dan sebagainya, kita mestinya bisa menyiapkan dengan lebih baik ya. Artinya tidak secara orang Jawa bilang kerasa kusu gitu ya. Nah, kita sudah bisa memprediksi jumlah kasus di satu daerah secara spesifik. So, kalau kita hanya mengandalkan data nasional, kita tidak bisa mengatasi permasalahan secara spesifik di tempat-tempat tertentu. Karena permasalahan yang dihadapi di Jakarta misalnya berbeda dengan yang dihadapi di daerah-daerah di luar Jawa misalnya. Satu persatu kita harus atasi permasalahan itu. Baik, berarti ini sebenarnya bagaimana caranya supaya kita bisa menekan bagaimana tidak masyarakat berbondong-bondong ataupun terjadi kepenuhan di rumah sakit. Salah satunya adalah masyarakat paham dan bisa menjadi garda terdepan di sini. Nah, bagaimana caranya bahwa masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam COVID-19 ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, Dr. Daeng dan juga Prof. Amin usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.